Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini terkait dengan hilirisasi ya. Hilirisasi butuh pendanaan atraktif. Ini kalau melihat judul dan melihat isi beritanya, apakah bisa diartikan Bang Don bahwa saat ini pendanaannya belum atraktif? Bagaimana Bang? Iya, kalau lihat headline hari ini, media Indonesia menyelenggarakan diskusi dengan beberapa narasumber, memang itu belum terlalu atraktif. Sementara kita tahu bahwa hilirisasi itu sebuah keharusan untuk memberikan nilai tambah pada produk-produk yang kita ekspor. Dan sudah terbukti beberapa komoditi yang hilirisasinya bagus, itu nilai tambahnya besar. Itu penjelasan kenapa kemudian perdagangan kita dengan beberapa negara itu surplus. Dan rasa-rasanya persoalan hilirisasi ini menjadi keharusan ke depan dan harus makin banyak jenis komoditi atau industri yang dihilirisasi. Karena kalau tidak, kita akan hanya menggaruk bahan mentah dan nilainya murah dan keuntungannya diambil oleh negara-negara penerima, importir. Di dalam diskusi itu yang tertulis di dalam berita ini, Bang Don, dikatakan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengaku kesulitan mendapat pinjaman dari Himbara. Itu betul. Himpunan bank-bank negara, padahal bank-bank asing yang percaya ke kami katanya. Waktu Freeport menerbitkan surat utang global yang nilainya 3 miliar dolar. 1 jam sudah laku katanya, sudah habis nih. Betul. Ini berarti apakah memang bank-bank dalam negeri masih takut Bang karena ada risiko atau seperti apa? Ya, makanya itu juga pertanyaan sebetulnya, Leo. Kalau Pak Tony Wenas menyampaikan begitu kan karena dia punya pengalaman yang berkaitan dengan Freeport, yang pada waktu itu membutuhkan uang yang begitu banyak. Bisa jadi karena kemungkinan jumlahnya terlalu besar, bank-bank Himbara ini mungkin berpikir artinya itu susah gitu dipenuhi. Tetapi kan poin kita adalah bahwa membuat hilirisasi itu adalah opportunity business. Betul. Jadi kalau itu sebuah opportunity, maka bank-bank ini terutama Bank Himbara sebetulnya punya kewajiban untuk membantu memberikan dana atau menyediakan dana yang cukup untuk membuat hilirisasi ini berjalan lebih cepat dan lebih baik begitu ke depan. Ya, tapi itu situasinya. Dan kemudian ketika bank-bank asing yang malah menghandle itu, tentu mereka karena melihat opportunity-nya. Jadi memang harus bergerak seiring ya. Jangan kemudian Presiden meminta hilirisasi tetapi bagian-bagian lainnya masih ragu, mungkin juga masih khawatir dengan resikonya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih terkait dengan energi dan mineral, tapi ini berita tidak mengenakan ini Bang Don. Penyunat Tukin adalah tunjangan kinerja. Penyunat Tukin ESDM, Kepala Biro ke bawah. Jadi rupanya ada juga penyunatan hal lain ini Bang Don. Bagaimana Bang? Iya, ini kan kepala biro sebetulnya tingkatnya ya mungkin menengah bawah kan, menengah lah ya, tapi kemudian ikut yang ke bawah. Mereka ini adalah orang yang tahu uang yang diem gitu. Uang yang jumlahnya besar tapi kemudian tidak dimanfaatkan lalu kemudian digunakan untuk kepentingan koruptif seperti ini gitu. Jadi sangat jadi soal mereka yang tahu lalu kemudian kalau lihat temuan KPK ketika diselidiki itu dibikin typo gitu. Jadi typo untuk mengatakan uang misalnya 5 juta jadi 50 juta jadi 5 juta gitu. Dan sebaliknya digunakan angka-angka itu pura-pura typo kemudian untuk menggelapkannya. Jadi itu, dan kemudian ternyata juga ada orang-orang BPK yang terlibat, auditor. Ini kan gila juga itu Leo. Ya walaupun itu mungkin mengkonfirmasi apa yang sudah jadi rahasia umum selama ini Bang Don. Betul sekali Leo. Bahwa dapat gulipat juga dengan pemeriksa yang harusnya bersih. Kita tunggu ya. Ini semoga kemudian tidak ada yang saling melindungi begitu. Hanya gara-gara semangat Korsa ya Bang Don ya. Betul. Kita harus semuanya dibuka. Kita tunggu nanti kelanjutannya. Kita ke berita selanjutnya. Ini nanti senapas dengan editorial kita terkait dengan batalnya Indonesia menjadi penyelenggara Piala Dunia U20 di berita
sekarang ini gitu, ya saya rasa Argentina akan menjadi tuan rumah. Oke. Di berita ini di bagian akhir sangat menarik, Bang. Ya. Dikatakan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kecewa. Ya kecewalah, wong kita sudah menyiapkan sejak awal kok katanya. Kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Menarik, Bang, bahwa ternyata Ganjar Pranowo kecewa juga. Kalau dengar penjelasan PDIP, kan ini kan sebetulnya tidak pernah diduga bahwa Israel akan lolos babak kualifikasi kan. Lalu begitu dinyatakan lolos, itu menurut penjelasan yang dibuat oleh Sekjen PDIP. Lalu kemudian bergeraklah mereka untuk mengatakan ya Israel tapi harus bermain di tempat lain gitu. Jadi ada permintaan untuk co-host begitu. Ya tetapi ya kembali lagi menjadi tidak fair ketika ada delegasi olahraga lain dari Israel juga datang. Kemudian parlemen Israel juga tahun lalu datang rapat di Bali dan itu dipimpin sama Mbak Puan. Nah, lalu kemudian sekarang kok timnasnya justru didiskriminasi gitu. Alasannya adalah ideologis bahwa Israel itu imperialis menurut pandangannya. Tetapi ya kan cerita kita adalah bagaimana membuat olahraga itu dipisahkan dari urusan politik. Walaupun itu susah, walaupun itu susah, tetapi keinginan seperti itu kemudian yang akhirnya membuat FIFA membatalkan dan kemudian menimbulkan kemarahan, kekecewaan. Dan rasa ada kadang-kadang antipati gitu pada gagasan-gagasan yang membuat keputusan ini dibuat oleh FIFA. Kekecewaan itu yang di beberapa kesempatan beberapa pihak mengatakan lupakan, move on. Dan apakah kemudian itu bisa dilakukan? Karena di editorial Bang Don dan pemirsa dikatakan titik balik sepak bola Indonesia. Saya berusaha menerjemahkan titik balik. Kalau lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bang Don, bisa jadi titik balik itu menuju sesuatu yang lebih baik. Betul. Tapi bisa jadi berbalik rusak parah ini, Bang. Dari yang kondisinya misalnya 0 bisa jadi minus. Ya sebetulnya kita masih minus sebetulnya kan. Nah itu dia. Ini ranking berapa kita di kesebelasan kita di dunia. Pertanyaannya dan ini sebuah kesempatan yang dianggap bagus, sebuah opportunity kemudian itu jadi hilang. Gitu. Apakah kemudian kita bisa belajar, Bang, dan bisa dengan cepat bergerak, memperbaiki diri sementara semangat sebagian besar orang Indonesia itu kan sedang lemah karena kecewa, sedih, bertanya-tanya, ada yang marah seperti tadi Bang Don katakan. Apakah itu bisa menjadi titik balik sepak bola Indonesia, Bang? Olahraga itu kan sebuah pertandingan atau kompetisi yang diatur kan, Leo. Tetapi itu mengungkit naluri kita tentang menikmati kegembiraan, menikmati kepuasan karena menang, atau merasa kecewa atau marah karena kalah kan gitu kira-kira ya. Jadi kalau lihat begitu saya menduga bahwa ini adalah titik balik ke kondisi yang lebih buruk. Itu yang akan kita bahas, Bang Don, dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Jumat 31 Maret 2023, titik balik sepak bola Indonesia. Titik balik sepak bola Indonesia.
sulit untuk tidak mengatakan bahwa politik dan olahraga saling berkait erat. Sama halnya dengan sektor ekonomi ataupun sosial, olahraga juga butuh bersentuhan dengan politik. Tanpa campur tangan politik, bagaimana olahraga nasional dapat berakselerasi dan mendapatkan anggaran misalnya? Itu salah satu contohnya. Namun, dalam konteks politik keolahragaan itu, idealnya ialah bagaimana politik digunakan, dimaksimalkan untuk memajukan olahraga. Bukan sebaliknya, olahraga malah dimanfaatkan para petualang politik. Olahraga dijadikan komoditas demi memenuhi syahwat politik suatu kelompok. Kalau itu yang terjadi, tak ada lagi yang bisa diharapkan dari olahraga selain kekecewaan demi kekecewaan. Hari-hari ini kita baru saja dipertontonkan contoh yang teramat gamblang terkait dengan politik keolahragaan yang sesat jalan di cabang sepak bola. Politik yang seharusnya diberdayakan untuk menyelesaikan masalah, pada akhirnya malah memunculkan masalah baru yang lebih pelik. Dalam isu keikutsertaan tim Israel pada gelaran Piala Dunia U20 2023 yang sedianya dihelat di Indonesia Mei-Juni mendatang, harus diakui politik dan sepak bola telah dicampur adukan dengan ngawur, serampangan, dan tanpa perhitungan. Akibatnya fatal. FIFA akhirnya secara resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20 2023. Final tidak ada tawar-menawar. Lalu, apa yang Indonesia bisa berbuat? Tidak ada kecuali menerima hukuman itu meski dengan rasa sedih, sesal, jengkel, bahkan marah. Kita mesti akui, inilah buah dari terlalu kekanak-kanakannya politik dalam negeri ketika memahami politik diplomasi melalui olahraga yang menjunjung teguh prinsip kesetaraan, fair play, dan anti-diskriminasi. Selanjutnya kita mesti introspeksi, evaluasi, dan menjadikan ini sebagai pelajaran sangat berharga. Tidak hanya buat para elit sepak bola yang gagal menjaga marwah sepak bola dari tangan-tangan berlumur kepentingan. Yang lebih penting ini ialah pelajaran paling mahal untuk elit-elit politik yang kemarin tiba-tiba saja muncul bak pahlawan kesiangan. Seolah-olah menjadi kelompok pembela kemerdekaan bangsa Palestina terdepan. Sepahit apapun, kiranya momentum ini harus dijadikan titik balik untuk memperbaiki persepakbolaan nasional pada semua lininya. Ketimbang berpanjang-panjang merutuki keputusan FIFA, bahkan menganggap itu sebagai mimpi buruk. Sejak hari ini, semestinya sepak bola Indonesia move on dan mulai looking forward. PSSI juga tak perlu berlama-lama membungkus isu tersebut dalam drama-drama cengeng demi menarik simpati publik. Percayalah, simpati tidak akan datang dengan cara-cara itu. Simpati akan muncul dengan sendirinya kalau federasi mampu dengan cepat membenahi iklim sepak bola nasional yang sudah sedemikian amburadul saat ini. Fokus pengurus PSSI yang sebelumnya lebih banyak tercurah untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20, kini sepatutnya bisa dialihkan untuk agenda-agenda lain yang tak kalah penting. Sebutlah dua diantaranya, yaitu pembenahan Liga pasca tragedi Kanjuruhan serta peningkatan prestasi tim nasional sepak bola. Hari ini, mimpi kita menjadi tuan rumah turnamen sepak bola sekelas Piala Dunia Junior, sekaligus mimpi anak-anak muda Indonesia berlaga di pentas sepak bola dunia, boleh saja pupus. Karena itu, demi masa depan kita mesti mengubah mimpi. Bukan sekadar menjadi tuan rumah Piala Dunia, yang boleh jadi bakal terus direcoki politik dan petualang-petualangnya. Jauh lebih keren bila mimpi bangsa ini ialah meloloskan tim nasional Garuda ke perhelatan sepak bola sekelas Piala Dunia lewat jalur prestasi. Untuk sampai ke situ, tidak bisa tidak, harus ada perbaikan total terhadap sepak bola Indonesia. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut.
Kita akan berbincang dulu Bang Don. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan pemain tim nasional Indonesia, Fahri Husnaini. Mas Fahri, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Leo. Ya, Mas Fahri, ini kita memang masih kecewa, tapi banyak orang mengatakan ya sudah kita move on, bergerak, kemudian memperbaiki kondisi sepak bola Indonesia. Pertanyaannya, apakah memang semudah itu untuk kemudian kita bangkit kembali? Karena ada kekhawatiran juga bahwa FIFA memberikan sanksi tambahan. Pertanyaan sebagian orang, bagaimana kita bisa move on kalau seandainya FIFA kasih sanksi tambahan, kita tidak bisa move sama sekali. Bagaimana menurut Anda, Mas Fahri? Kalau soal memperbaiki tata kelola sepak bola Indonesia, itu Piala Dunia dilaksanakan atau tidak dilaksanakan di Indonesia tetap harus dilakukan oleh pengurus PSSI yang baru kan sekarang ini. Hanya saja sekarang anak-anak muda kita, pemain-pemain U20 itu sudah kehilangan kesempatan ketika FIFA membatalkan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah. Nah, yang kita harapkan sekarang ini hanya mudah-mudahan pembatalan ini tidak diikuti dengan sanksi ya. Makanya saya berharap betul agar pemerintah atau PSSI cobalah untuk melakukan lobby. Kalaupun misalnya nanti, karena di suratnya FIFA kan sudah jelas ada kemungkinan sanksi juga akan diberikan kepada Indonesia. Mudah-mudahan sanksi itu bisa dinego, dilobi. Kalaupun ada sanksi, jangan sampai, mungkin waktunya juga tidak perlu terlalu lama gitu ya. Ya, sehingga sepak bola kita masih bisa terus berkembang, memperbaiki diri lah gitu. Kalau sebenarnya sebagai kemungkinan untuk Indonesia sebagai penyelenggara lagi U20 itu masih bisa apa tidak kalau menurut Anda, Mas Fahri? Saya nggak yakin itu akan bisa kita dapatkan lagi ya. Ya, karena ini kan sudah menjadi catatan kekecewaan FIFA ya ketika mereka memberikan amanah kepada sebuah negara dan di detik-detik akhir ternyata tidak. Saya menyebutnya tidak mampu melakukan menyelenggarakan ya. Terlepas alasan pastinya kita masih belum tahu apakah benar karena kehadiran Israel, karena kanjuruhan, atau bisa jadi karena ketidaksiapan venue. Ini kan bisa menjadi dugaan kita semua gitu. Jadi kalau pertanyaannya tadi, bisa nggak Indonesia akan menjadi tuan rumah lagi untuk event-event yang akan dilaksanakan oleh FIFA? Rasanya sulit gitu. Oke, baik, kita harapkan kita bisa move on, dan yang paling penting juga jangan sampai ada sanksi tambahan FIFA ya, karena jangankan move on, itu bisa membuat kita tidak bisa move sama sekali. Terima kasih mantan pemain tim nasional Indonesia Fahri Husnaini sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Fahri. Selamat pagi. Bang Don, singkat dulu sebelum kita headlines. Apakah kemudian kita benar-benar bisa memastikan tidak ada sanksi tambahan dari FIFA, Bang? Karena kalau itu terjadi, ya tidak bisa move on, mau move aja tidak bisa, Bang Don. Ya, harus diusahakan. Saya kira semua orang berharap supaya tidak ada sanksi itu. Ingat Leo, ketika kita dibatalkan jadi tuan rumah, itu kita kehilangan opportunity yang banyak. Pertama, opportunity bahwa kita mestinya bisa melakukan lompatan kata, lompatan kodok untuk prestasi nasional sepak bola. Ingat, olahraga sepak bola adalah olahraga yang paling populer dan sangat populis di seluruh dunia, termasuk di tempat kita. Jadi kita kehilangan kesempatan untuk melakukan itu, dan yang kemudian juga kita kehilangan adalah kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita merasa bahwa dengan begini sebetulnya kita kehilangan kebanggaan itu gitu. Ingat bahwa ada begitu banyak opportunity lain ketika kita menjadi tuan rumah. Qatar contohnya, saya mengikuti tonton final Piala Dunia itu. Bagaimana Qatar itu menjadi sangat ramai. Kalau kita lihat datanya sebelum Piala Dunia, Qatar itu turisnya itu 600 ribuan. Sekarang sudah 2 jutaan lebih. Jadi naiknya itu 4 sampai 5 kali lipat. Tahun 2002 saya di Atlanta mendengar kata Ibu Wali Kota pada saat itu. Bagaimana Atlanta yang menjadi tuan rumah Olimpiade, yang sebelum Olimpiade penerbangannya itu bisa dihitung ratusan setiap hari. Setelah Olimpiade itu ribuan penerbangan
Signifikan ya, sangat signifikan. meningkatnya ya. Oke. Artinya apa? Kita tidak bisa meremehkan opportunity itu. Lalu kemudian kita sudah berjuang untuk mendapatkan kesempatan itu. Ingat ranking kita itu ranking di atas 150 gitu. Kita tidak menjadi siapa-siapa sebetulnya dalam dunia sepak bola. Yeah. Tapi ada kepercayaan itu sebetulnya suatu hal lompatan juga sebetulnya. Dan sayang sekali kemudian karena urusan-urusan seperti ini, karena ada pertimbangan atau ada kegaduhan politik seperti ini, lalu kemudian itu dibatalkan. Saya rasa Mas Fahri tadi udah benar gitu. Yang menjadi soal itu kan keresahan kita. Yang kedua, kita tidak akan dapat lagi kesempatan serupa. Begitu banyak orang bersaing sebetulnya, dan sekarang Argentina orang yang paling happy dan sangat euforia dengan setelah mereka menjadi juara dunia, dan itu gampang untuk menjadi tuan rumah. Oke. Tentunya apa yang terjadi ini kan menimbulkan berbagai konsekuensi ya Bang ya. Apakah kemudian orang Indonesia akan segera move on? Indonesia bisa mudah melupakan apa yang terjadi? Lalu kemudian benar-benar bisa membalikan. Leo mudah melupakannya nggak? Masih susah sampai sekarang Bang Don, tapi kita akan jeda dahulu dan kita lanjutkan selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Sebelum kita mendengarkan suara pemirsa, Bang Don tadi Sekjen PDIP di dalam headline mengatakan bahwa apa yang dilakukan memang benar adalah arahan partai, tetapi bukan untuk efek elektoral, tapi itu adalah sikap ideologis yang kokoh. Bagaimana tuh Bang Don? Ya mungkin benar, tapi juga mungkin perlu kita ragukan. Tetapi yang jelas dari penjelasan Mas Hasto tadi, kita bisa tahu dengan pasti bahwa sebetulnya Pak Ganjar yang bicara maupun Iwayan Koster yang bicara itu ya betul-betul bicara sebagai petugas partai. Kira-kira baru kita tahu sekarang ini kan. Tetapi kenapa kemudian PDIP mengambil sikap itu? Tadi malam saya bertelepon-teleponan dengan orang yang dekat dengan sejarah olahraga kita gitu. Yang katanya menurut sumber saya itu pada tahun 62 waktu Ganevo, Bung Karno itu kan menolak delegasi Israel untuk bertanding. Dan delegasi Israel tidak datang ke sini. Hal itu kemudian mungkin menjadi, itu menurut masih sumber itu ya, mungkin menjadi referensi bagi Ibu Mega untuk melakukan hal yang sama ketika menolak kehadiran timnas Israel ini di Piala Dunia umur 20 ini. Cuman kan ternyata kita bisa lihat konteksnya sudah beda gitu. Konteks masyarakatnya beda, konteks ideologisnya juga mungkin sudah beda. Makanya kemudian responnya seperti itu. Beda sekali pada tahun 62 misalnya. Menurut sumber saya itu bilang, pada tahun itu katanya Bung Karno dibisiki jangan sampai terima delegasi Israel karena itu anteknya Amerika, kan blok barat blok timur kan masih tegang kan. Waktu itu karena itu kemudian Bung Karno memutuskan itu dan itu sebuah sukses. Hasilnya adalah kan GBK itu dibangun atas bantuan Rusia kan. Kira-kira begitu. Jadi itu kalau kita lihat rilisnya, kita kemudian bisa menyambungkan teka-teki ini, oh begini sebetulnya. Jadi, apakah untuk kepentingan elektoral? Tentu juga kita tidak bisa mengabaikan kepentingan itu menurut saya. Karena kan sebetulnya kalau lihat daftar siapa-siapa yang menolak gitu, kan ada PKS yang kita anggap partai kanan gitu. Lalu kemudian PDIP yang kita anggap sebagai partai nasionalis gitu. Kan lihat-lihat seperti ini kan mungkin kalau teman-teman di PKS kalau menolak
ya ini untuk voters dia akan dapatkan itu. Sebaliknya kelompok nasionalis mungkin merasa udah saya mau mengambil kelompok kanan lalu dengan menolak kehadiran begini kan. Jadi kalau lihat kalkulasi politiknya seperti itu, ya udah kita lihat sekarang ada daftar kesebelasan yang menolak kehadiran timnas Israel seperti itu gitu. Tapi kembali lagi tadi pernyataan Sekjen PDIP tidak ada elektoral Bang, karena elektoral itu harus dibangun dinamis. Ini adalah ideologis. Makin jelas dibilang tidak ada, menurut saya makin ada prasangka itu ada. Itu kan kata Bang Don. Menurut Sekjen adalah ideologis. Saya hanya mengutip kata pengamat. Kita sekarang dengarkan dulu suara dari pemirsa Metro TV, Bang Don dan pemirsa. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Mas Dhani. Mas Dhani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don Bosco. Selamat pagi, Mas Dhani. Silakan Mas Dhani, pendapat Anda, titik balik sepak bola Indonesia seperti apa nih? Terkait editorial ya, berkaitan dengan gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20, saya ingin menyoroti beberapa pihak ini ya Bang Leo ya. Yang pertama PLT Menpora Pak Muhadjir Effendi. Itu waktu terjadi demo penolakan terhadap kehadiran timnas Israel, kan harusnya kan Pak Muhadjir Effendi ini kan mengkonsolidasi dengan beberapa pihak, dengan PSSI, dengan TNI Polri, dengan kepala-kepala daerah yang wilayahnya jadi tempat pertandingan U20 gitu. Untuk menyatukan sikap dan menyamakan persepsi bahwa Piala Dunia U20 bagaimanapun juga harus tetap terselenggara apapun konsekuensinya. Tapi sayang itu tidak dilakukan oleh beliau. Terus juga saya ingin menyoroti Pak Iwayan Koster, Pak Ganjar Pranowo dan PDIP sebagai institusi ya. Itu kalau PKS, kalau PKS saya nggak heran lah karena memang dia memang sudah pasti simpatisannya Palestina ya. Tapi kalau ini PDIP yang saya sesalkan gitu. PDIP ini kan patokannya, patronnya adalah Bung Karno gitu ya. Setahu saya Bung Karno walaupun idealis, tapi beliau tidak kaku gitu loh. Beliau tuh realistis gitu. Contohnya waktu terjadi penjajahan Jepang gitu. Bung Karno memang anti penjajahan, tapi Bung Karno kan terpaksa harus kompromi dengan Jepang karena kekuatan Indonesia, kekuatan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia tidak memungkinkan untuk bisa mendepak penjajah Jepang gitu loh. Sampai-sampai Bung Karno disebut kolaborator Jepang kan waktu itu. Akhirnya kan, tetapi kan tujuannya tetap untuk kemerdekaan negeri ini gitu loh. Nah ini dalam konteks sepak bola atau FIFA gitu ya. FIFA ini kan sangat powerful, sangat superior. Di mata FIFA, konstitusi negara manapun nggak ada artinya gitu loh. Idealisme negara manapun nggak ada artinya gitu. Yang berlaku adalah konstitusinya FIFA gitu. Nah kita ini kan nggak punya bergening posisi tawar yang kuat gitu loh. Nah kita ini ibaratnya kalau kita ingin punya posisi tawar yang kuat di FIFA ya kita harus 5 kali berturut-turut juara Piala Dunia itu baru Indonesia punya posisi tawar yang kuat di Piala Dunia di FIFA gitu loh. Jadi kalau menurut Anda Mas Dhani, kita masih bisa tidak membalikkan sepak bola ini? Ya kalau menurut saya ya seperti kata Bang Fakhri Husaini tadi, kalaupun kita dapat sanksi ya jangan lama-lama lah sanksinya gitu. Tapi kalau untuk saya sih semua berharap pasti nggak ada sanksi ya. Ini cukup pembatalan jadi tuan rumah aja, jangan sampai ada sanksi tambahan gitu. Tapi kalaupun ada sanksi tambahan, ya harapan saya jangan lama-lama sanksinya gitu. Kasihan Hoki Caraka, kasihan Arkan Fikri dan kawan-kawannya gitu. Itu harapan kita bersama. Terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Mas. Di belakang Mas Dhani ada Ibu Ipung di Bali. Bu Ipung, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Bang Don Bosco, pagi Metro. Pagi. Silakan Bu Ipung. Sedih saya, sedih, kecewa. Saya mau marah, saya juga bukan siapa-siapa Bang. Nggak bisa marah, tapi paling tidak saya berpikir begini. Janganlah ini dipolitisasi, berlindung di balik mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Kita memang tahu Bang, penjajahan teknologi ini harus dihapuskan itu memang bahasa undang-undang. Tapi kalau kita hanya ingin mengisolasi negara kita, apa yang bisa kita dapat? Emang negara ini sudah besar, negara Indonesia ini sudah super power, sudah hebat, sudah jago dengan isolasi warganya sendiri, kita bisa menghentikan penjajahan. Nggak mungkin, berpikir logislah di sini gitu loh. Sekarang tahulah konvensi yang terjadi atas batalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20, apa yang didapat?
ekonomi ambruk, pasti terpuruk habis pandemi 3 tahun. Terus anak-anak yang jadi timnas yang 2 tahun sudah berusaha, sudah berlatih untuk bisa hadir, untuk bisa tampil secara internasional di Piala Dunia. Apa yang dia dapat? Sekarang mereka siapa yang bertanggung jawab? Secara psikologis saya pasti dia akan susah untuk move on, Bang. Nah, sekarang kenapa FIFA sampai mencabut atau mencabut Indonesia? Karena kan yang bicara ini adalah orang-orang yang berkuasa, yaitu partai yang berkuasa di negeri ini. Jadi Pak Jokowi ini tersandra di sini. Nah, sekarang sebenarnya Indonesia ini sebenarnya tidak yakin kalau aparatur bisa melindungi mereka. Itu loh, Bang. Makasih. Terima kasih Bu Ipung di Bali untuk pandangan Ibu dan pendapat Ibu. Selamat pagi, Bu. Di belakang Bu Ipung ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don Bosco. Ya, silakan. Silakan Pak Sukiwi. Inilah kalau kita main api, ya pasti akan terbakar. Terbakar Sekarang sendiri. nasi sudah jadi bubur. Jadi apa yang mau kita katakan lagi? Inilah banyak orang pandangannya seperti kanak-kanak. Dia nggak berpikiran dewasa, sehingga mengambil keputusan-keputusan yang seperti kanak-kanak. Banyak orang tidak tahu, mungkin dia tahu, tapi dia karena masih sifat kanak-kanak, sehingga keputusannya yang dia buat itu kanak-kanak. Akibatnya apa? Banyak orang yang rugi. Sekarang yang paling rugi ini adalah bangsa Indonesia, negara Indonesia. Seluruh dunia sekarang sudah tahu bahwa Piala Dunia usia 20 ini sudah dicoret, nggak di Indonesia lagi. Maka turis juga nggak akan datang ke Indonesia. Ya, kalau ada pertandingan itu pasti berbondong-bondong datang ke Indonesia. Akibat inilah makanya kita mau sebagai pengalaman yang pahit, kita harapkan pemimpin-pemimpin Indonesia ini harus berpikiranlah yang realistis, jangan berpikir hanya kelompok sendiri. Pikirlah rakyat, pikirlah generasi. Pikirkan rakyat. Ini kepentingan kelompok, jangan hanya memikirkan kepentingan kelompok. Harapan saya sebagai pencinta sepak bola juga, kita harapkan sepak bola kita ini jangan mundur. Ya, kepada semua pencinta sepak bola, terus kita dukung sepak bola Indonesia. Mana tahu dengan pengalaman pahit ini Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia dengan prestasi yang baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. 3 pemirsa, Bang Don masih kecewa semua. Tapi tadi menarik yang dikatakan Mas Dhani dari Malang. Mas Dhani menyoroti, menurut beliau, menurut Mas Dhani, agak lambat PLT Menpora untuk mengkonsolidasi supaya kemudian bukan hanya FIFA, tapi kita pun yakin dengan keamanan penyelenggaraan U20 seandainya pun timnas datang. Ini bagaimana Bang Don? Ya mungkin memang kita tidak boleh underestimate sebetulnya dengan situasi, dan pengamanan juga penting. Apalagi kan Israel itu sudah punya pengalaman traumatis ketika peristiwa Munich. Olimpiade tahun 72. Dimana atlet basketnya kalau tidak salah itu dibunuh di situ. Jadi itu banyak. Jadi pantas kalau kemudian Israel juga harus aware gitu. Dan kemudian FIFA juga harus aware. Tetapi kan kita harus memberikan jaminan. Kita sudah berhasil menyelenggarakan event G20 yang besar. Itu VVIP-nya juga lebih banyak lagi tuh Bang. Dan kalau kita lihat seperti ini kan, sebetulnya kapasitas kita bisa melakukan itu. Tapi kembali lagi Leo, suara 3 penelpon kita itu betul-betul mewakili, mewakili perasaan publik. Termasuk perasaan saya Leo. Saya penggemar sepak bola, saya kira Leo juga gitu. Sebetulnya ini kan punya tujuan baik. Ini menempatkan kebanggaan pada kita, kemudian peluang-peluang turisme, peluang-peluang prestasi, peluang-peluang ekonomi yang kita bisa ambil begitu, dan kemudian kebanggaan kita sebagai bangsa. Lalu kemudian tiba-tiba punah atau kemudian sirna hanya karena statement-statement politik atau sikap-sikap politik. Mungkin kita tidak pernah menduga bahwa FIFA akan melakukan hal itu. Betul kata Pak Dhani, itu beyond konstitusi FIFA atau statuta FIFA itu. Dia melampaui konstitusi masing-masing negara. Dia punya aturan sendiri. Dan keanggotanya kan banyak. Ya kita lihat, saya ikutin Piala Dunia di yang finalnya itu di Qatar. Bagaimana tata tertib
mereka bisa menyesuaikan. Jadi FIFA itu punya tata tertib yang betul-betul ketat, lalu kemudian juga Qatar itu juga punya kekasan, lalu kemudian penyelenggaraannya disatukan, penyelenggaranya sangat baik, dan itu dianggap sebagai penyelenggaraan Piala Dunia terbaik sepanjang masa yang pernah dilakukan. Poin kita adalah kalau kita pun mendapatkan atribut seperti itu ketika Piala Dunia U20 ini jalan di sini gitu, itu juga sebuah nilai jual yang begitu tinggi, sebuah kebanggaan yang begitu besar untuk kita sebagai bangsa, untuk kemudian diketahui oleh dunia. Ini biaya promosi mendunia yang sebetulnya tidak seberapa mahal sebetulnya, tetapi orang akan terus ingat. Dan ya kembali lagi saya kasih contoh tadi soal Atlanta, kemudian soal Qatar, yang kemudian membuat tempat itu menjadi enak untuk didatangi oleh berbagai kalangan gitu, Leo. Tadi Bu Ipung mengatakan dari peristiwa ini menurut Ibu Ipung Presiden Jokowi tersandera. Dan ini juga sebagian orang bertanya-tanya, oh kalau begitu keputusan negara ternyata bukan hanya diputuskan oleh kepala negara, tapi juga bisa diganggu atau ditentukan atau diarahkan oleh kepala daerah. Ya itu harus dianggap normal begitu. Bagaimana itu Bang? Itu juga harus dianggap normal. Harus dianggap normal. Cuman kan arahnya itu seperti apa gitu, outputnya kan. Orang harus lihat outputnya. Dan output yang sekarang dikritik gitu. Orang sebetulnya berharap, oke lah ini kan hajatan kita sebagai bangsa. Kita nikmatilah. Karena olahraga itu kan ada hiburannya. Olahraga itu ada kompetisinya. Olahraga itu membuat up and down emosi kita yang menonton. Kita juga menonton seninya. Kita menonton persaingannya, lalu kemudian kita menikmati kemenangan atau menikmati kepuasan karena kemenangan, walaupun juga kita terpaksa harus misalnya harus tanda kutip menikmati kekalahan atau kesedihan karena kekalahan. Itulah adalah ritme dari output dari olahraga yang membuat orang selalu mengatakan nonton olahraga itu bikin sehat sebetulnya secara mental. Dan sportivitas, karena di sana ada sportivitas. Jadi itu sportivitas itu ada di situ. Itu yang membuat olahraga itu sehat secara mental, bukan hanya secara fisik gitu, Leo. Penegakan ideologi ya yang menjadi dasar. Tadi Sekjen PDIP mengatakan itu. Ini menjadi pertanyaan Bang Don karena kalau ambil contoh Gubernur Bali, Iwayan Koster. Mengatakan itu, tapi di tahun lalu itu ada foto, ada video bagaimana Interparliamentary Union dilaksanakan di Bali. Gubernurnya Pak Iwayan Koster, dihadiri oleh ketua DPR. Israel ada di situ. Apakah Israel tahun lalu dengan Israel tahun ini menjadi Israel yang berbeda sehingga kemudian tahun lalu bisa dilaksanakan, tahun ini harus ditolak? Kita bahas di bagian berikut, Bang Don, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Don, pertanyaan tadi sebelum jeda. Apakah memang Israel tahun lalu yang hadir ke Interparliamentary Union di Bali, yang diizinkan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster, dihadiri Ketua DPR Puan Maharani, itu Israel yang berbeda, yang timnasnya tadinya mau datang ke U20 yang tadinya akan diadakan di Indonesia, Bang Don? Ya, Leo, itu pertanyaan yang menarik dan juga mengejutkan. Tetapi itu memperlihatkan ironi yang terjadi sebetulnya. Seperti Leo bilang, tahun lalu terima parlemen Israel. Gubernurnya masih sama. Dan ketika menolak kesebelasan timnas Israel, gubernur yang sama begitu. Nah, itu ironinya gitu. Tapi poin saya adalah bahwa sebetulnya situasi berubah. Situasi dunia berubah, situasi global berubah, secara ideologis, kemudian secara bisnis, secara pergaulan itu sudah borderless, apalagi dalam olahraga. Jadi yang jadi soal adalah sebetulnya begini, Leo. Yang ada dalam pikiran saya, jangan-jangan ketika kita lihat respons publik ini ujian. Apa betul bangsa ini membenci bangsa Israel? Misalnya gitu. Itu pertanyaan hipotetik ya. Kalau lihat begini, paling tidak dalam olahraga gitu. Mungkin secara politik kita beda, pasti beda. Tapi dalam olahraga orang merasa bahwa ya olahraga beyond politics. Jadi itu kita harus ini pelajaran. Jangan-jangan data-data ini dipakai sama Mossad untuk mengatakan, begitu banyak orang Indonesia sebetulnya
tidak menolak minimal kehadiran untuk Israel. sepak bola. Minimal untuk sepak bola. Yeah. Lalu kemudian kan bisa bilang, jangan-jangan politik juga begitu. Gitu. Jangan-jangan ini sikap minoritas. Gitu. Jangan-jangan. Saya tidak dalam posisi, kan kita harus ikutin alur ideologis politik negara kita kan. Kalau lihat itu ya mestinya kita harus ikuti gitu. Tetapi ketika kemudian menimbulkan damage di olahraga, kemudian menimbulkan damage psikologis bagi para pencinta sepak bola, ya ini pertanyaan yang layak untuk kemudian dijawab bahwa kita tidak bisa mengabaikan konteks yang berubah. Betul, misalnya ada soal imperialisme, ada soal ini, ya betul gitu. Tetapi ketika itu masuk ke konteks olahraga, mungkin juga harus betul-betul dilihat secara jernih untuk tidak bisa dipukul rata begitu. Ya, kalau tadi kata Bu Ipung dari Bali kan Bang Don, janganlah berlindung di balik Undang-Undang Dasar 45, katanya kita sudah tahu kok yang sesungguhnya apa, kata Bu Ipung begitu tuh Bang Don. Iya, makanya editorial hari ini juga menarik, Leo. Sepak bola dan politik bukanlah es campur katanya. Bukan es campur ya? Iya, tapi keduanya kerap bercampur. Sepak bola bisa menjadi jalan bagi politisi untuk menapaki kejayaan atau sebaliknya terjerembab dalam keterpurukan. Baik. Jadi kalau kita lihat begini kan, ya kita ada argumen politik, tetapi juga untuk kepentingan elektoral di belakangnya. Sekarang kita tinggal lihat hasilnya. Apakah itu akan punya titik positif untuk kepentingan politik, atau ini menjadi titik balik untuk olahraga yang tadi Leo bilang, apakah titik balik untuk naik atau titik balik untuk turun begitu. Tapi kita berharap bahwa ya semua akan lebih baik dari situasi sekarang. Kita aminkan itu ya Bang Don, dan terima kasih Bang Don Bosco Salamun sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, fokus pengurus PSSI yang sudah tercurah untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 kini sepatutnya bisa dialihkan untuk agenda-agenda lain yang tidak kalah penting. Dua di antaranya adalah pembenahan Liga pasca tragedi Kanjuruhan serta peningkatan prestasi tim nasional sepak bola. Mari kita bangkitkan sepak bola Indonesia, dan mengutip kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media News 1 pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa.